Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala pada kesempatan kali ini linuwasil darsana min kitab durus lughah al-arabiyyah li ghairi natiqina biha fil juz'is salis. Baik, sekarang kita masuk pelajaran yang 16, ada Sadisa Asyar, pelajaran yang ke-16, dan ini adalah bagian yang pertama. Baik, silakan dibuka di kitabnya di halaman 132. Ad-Darsus Sadisa Asyara. Baik, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari pelajaran yang ke-15. Sekarang kita masuk ke pelajaran baru, pelajaran yang ke-16, tentunya dengan tema dan pembahasan yang berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Baik. Jadi kalau kita lihat secara umum, secara global, ya, Durusul Lughah atau kitab yang kita pelajari ini, ya, jilid yang ketiganya dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-15 kemarin itu masih berkutat seputar isim atau kata benda. Ya, kita membahas isim, ya, mangkus, maksur, musanna, fa'il dan seterusnya. Banyak hal yang sudah kita bahas, itu semua adalah ya, pembahasan dalam bidang isim, dalam ruang lingkup isim. Maka mulai dari sekarang, pelajaran yang ke-16 ini dan seterusnya sampai jilid keempat nanti, itu kita mulai akan membahas isim juga. Jadi selain membahas fi'il juga, ya, selain kita membahas isim, kita akan membahas fi'il juga nantinya. Ya, dimulai dari pelajaran yang ke-16 ini. Baik, kita mulai. Sebagaimana biasa di setiap awal dari pelajaran itu kita diberikan teks. Ya, di sini teksnya berbentuk hiwar antara al-mudarris dan murid-muridnya. Al-mudarris mengatakan, "Ya Abdus Salam, wahai Abdus Salam." Ada seorang murid bernama Abdus Salam. "Uhanni'uka bifauzika fi musabaqati hifdzil Qur'anil Karimi wa tajwidihi." Uhanni'uka, hanna'a yuhanni'u, itu artinya mengucapkan selamat. Ya, hanna'a yuhanni'u artinya mengucapkan selamat. Ya. Diambil dari kata tahni'ah. Tahni'ah itu artinya ucapan selamat. Ya, ucapan selamat hari raya, berarti namanya tahni'atul Id dan seterusnya. Jadi uhanni'uka artinya saya mengucapkan selamat kepadamu. Ya, atas apa? Bifauzika, atas fauzmu. Fauz artinya kemenangan. Ya, atas kemenanganmu dalam musabaqah. Musabaqah artinya lomba. Hifzil Qur'anil Karim, menghafal Al-Qur'an, wa tajwidihi, dan tajwid Al-Qur'an. Maksudnya membaca sesuai dengan kaidah tajwid. Abdus Salam mengatakan, "Ashkuruka ya doktor, jazakallahu khairan." Ashkuruka, ya, aku berterima kasih kepadamu, ya, maksudnya syukron ya doktor atas ucapan selamatnya. Jazakallahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan. Kemudian si mudaris berkata kepada siswa yang lainnya, "Ya Marwan, wazzi' hadhihi nusakha 'ala talabati." Wazzi' ini fi'il amr, kata kerja perintah dari wazza'a yuwazzi'u wazzi'. Ya, artinya membagi. Maka wazzi' artinya bagilah. Ya, karena fi'il amr berarti kita artikan dengan bagilah. Bagilah hadhihi nusakh. An-nusakh itu jamak dari kata nuskhatun. Ya, tulisnya seperti ini. Nuskhatun itu artinya kopian. Ya, ya, kopian atau bahasa kita itu eksemplar. Ya, satu eksemplar, satu buku itu dinamakan satu nuskhoh. Ya, ya, dua nuskhoh dikatakan nuskhatani dan seterusnya. Kalau banyak dikatakan nusakh. Ya, biasanya kan seorang guru masuk kelas, ya, kadang membagikan kertas-kertas tugas begitu ya. Nah, itu yang diminta untuk dibagikan oleh mudarris di sini. Dia mengatakan kepada Marwan, "Wahai Marwan, ya, bagilah ya nuskhoh ini kepada para santri."
Baik. Abdul Salam mengatakan, ma hadzal kitabud dakhmul ladzi ma'aka ya doktor. Salam bertanya kepada si guru tadi, ya, kitab apa yang ad-dakhm? Ad-dakhm bermakna al-kabir, besar. Kitab besar apa yang bersamamu ini wahai doktor? Maksudnya kitab apa yang, ya, kitab besar apa yang sedang engkau bawa ini wahai doktor? Ya. Hadza mu'jamun jami'iyun. Ya, gurunya mengatakan ini adalah mu'jam jami'i. Ya, mu'jam kampus. Mu'jam itu artinya kamus. Ya, kampusnya kampus, maksudnya ya kamus yang cakupannya luas. Ya, tidak seperti kamus-kamus yang sedikit isinya. Ya, karena dia ukurannya besar, berarti dia jami'i. Jami'i artinya cakupannya luas atau banyak sekali isinya. Contoh mu'jam jami'i itu ya seperti lisanul Arab, itu mu'jam jami'i. Taib. Innahu dzu fawaida muta'addidatin. Ya. Kamus ini memiliki fawaid. Fawaid itu jamak dari faidah. Ya. Faidah artinya manfaat. Dia memiliki banyak manfaat. Ya, muta'addidah artinya katsirah, banyak. Di kamus itu adalah kamus yang zu. Zu ini sudah pernah kita pelajari di pembahasan al-asmaul khamsah ya. Bahwasanya dia adalah salah satu dari isim yang 5 bermakna sahib, memiliki. Jadi innahu zu fawaida artinya sungguhnya kamus itu memiliki faedah-faedah yang muta'addidah, yang beraneka macam. Innahu ya'ti bisyarhin wafin. Sungguhnya kamus ini datang dengan penjelasan yang wafin. Datang dengan penjelasan maksudnya dia memiliki penjelasan atau menghadirkan penjelasan yang wafin. Wafin itu ismul fa'il dari kata wafa yafi. Wafa yafi artinya cukup. Ya. Mencukupi. Jadi penjelasannya mencukupi gitu. Ya, bukan penjelasan yang ringkas, tapi penjelasan yang mencukupi. Kalau bahasanya para ulama itu menghilangkan dahaga saking lengkapnya. Ya, jadi ya'ti bi syarhin wafin lil kalimati ma'a amsilatin katsirah, disertai juga banyak contoh. Amsilah itu jamak dari kata misal atau jamak dari kata misal. Ya. Misalun jamaknya amsilah. Ya, kalau mislun jamaknya amsal ya, atau masalun jamaknya amsal. Baik. Jadi kamus ini memiliki penjelasan yang cukup memadai. Ya, penjelasan kata-kata yang cukup disertai juga dengan contoh yang banyak. Wa yadhkurul masailan nahwiyata, dan disebutkan juga dalam kamus ini permasalahan-permasalahan nahwu. Wa kadzalika yahwi suwaran mulawwanatan. Begitu juga kamus ini yahwi, hawa, yahwi. Yahwi ini fi'il mudhari, madinya berbentuk hawa. Jadi hawa yahwi. Ya. Nah, jadi hawa yahwi itu artinya istamala yastamilu, tadammana yatadammanu, mengandung. Kamus ini juga mengandung suwaron. Suwaron itu jamak dari kata surah, artinya gambar-gambar, mengandung banyak gambar. Di kamus bergambar berarti ini. Mulawwanatan, dan gambarnya pun bukan hitam putih tapi berwarna. Mulawwana artinya berwarna full color. Litaudihi ma'ani, untuk taudih. Taudih itu masdar dari waddoha yuwaddihu taudihan, sebagaimana kabbaro yukabbiru takbiran, artinya menjelaskan. Jadi kamus ini mengandung gambar-gambar berwarna untuk menjelaskan ma'ani ba'dil kalimat. Ma'ani jamak dari makna. Ya, menjelaskan makna-makna ya sebagian kata di dalam kamus tersebut. Baik. Kemudian Ahmad bertanya, fi kam mujalladin huwa, dalam berapa jilid? Iya, dalam berapa jilid? Perhatikan di sini kam mujalladin huwa. Ini berarti kam istifhamiyah ya, bukan kam khabariyah. Kita pelajari kemarin ya di pertemuan terakhir perbedaan antara kam al-istifhamiyah dan kam al-khabariyah. Nah, jadi Ahmad bertanya, fi kam mujalladin huwa, berapa jilid banyaknya?
kamus yang kau bicarakan ini, kamus Jami'i ini ada berapa jilid ya? Maka gurunya mengatakan fi mujalladaini dokhmaini, dalam 2 jilid yang besar. Man muallifuhu, ya, siapa muallifnya? Kalau dikatakan muallif itu maksudnya penulis kitabnya, ya, katibnya. Ya, siapa penulis kitab ini? Maksudnya penyusun kamus ini siapa? Ya, gurunya menjawab allafahu jama'atun min ulama'il lughah. Bukan satu orang ternyata yang menulisnya. Yang menyusun kamus ini adalah jama'atun, sekelompok ulama'il lughah, ahli bahasa atau pakar bahasa. Baik, jadi allafa yu'allif itu fiilnya, ya, kemudian mu'allifun itu ismul fa'ilnya. Baik. Dan gurunya mengatakan ahadara hamidun, bukan ahdara ya. Di sini artinya hal, apakah? Apakah hadara Hamid? Apakah Hamid telah datang? Datang enggak gitu? Masuk sekolah enggak? Hamid menjawab, ha anada ya ustad. Ha anada. Sudah pernah kita bahas ini ya. Ismul isyarah itu boleh masukkan dhamir di tengahnya. Artinya inilah saya wahai ustad. Maksudnya ya, ini aku gitu ya. Ini aku wahai ustad. Ya, hadir aku. Saya datang. Kemudian gurunya mengatakan kasura buka hadil ayyama ya Hamid. Kasura artinya banyak. Apa yang banyak? Giyab itu artinya ketidakhadiran. Ya, ketidakhadiran. Baik. Kalau gaib itu artinya orang yang tidak hadir. Itu bedanya dengan giyab ya. Kalau giyab itu ketidakhadiran orang itu. Jadi kasoro buka artinya ketidakhadiranmu banyak. Berarti sering nggak hadir maksudnya. Ya, jadi beberapa hari ini wahai Hamid kamu sering tidak hadir. Ya, makanya ditanya sama gurunya, Hamid mana, datang nggak? Hamid menjawab, ini saya. Ditanya lagi sama gurunya, ya, kamu kenapa beberapa hari ini sering tidak hadir? Maka Hamid menjawab, ja'a abi ilal madinatil munawwarah al-usbu al-madiyah. Bapak saya telah datang ke kota ya, Madinah Munawwarah pekan kemarin, pekan lalu. Ya, jadi ini hiwarnya terjadi di Madinah ya. Jadi bapak saya datang ke sini ya, pekan dari minggu lalu. Fakuntu mashghulan bistiqbalihi wa khidmatihi wa tawdi'ihi. Maka saya sibuk untuk istiqbal ya, untuk menyambutnya, wa khidmatihi untuk melayaninya, wa tawdi'ihi dan untuk berpisah dengannya, maksudnya mengantarkan dia kembali. Ya, jadi istiqbal itu lawannya tawdi' ya. Kalau istiqbal itu menyambut kedatangan, ya, kalau tawdi' itu mengantarkan kepergian. Baik, kemudian di halaman selanjutnya Al-Mudaris mengatakan mahma yakunis sababu faqad fatatska durusun muhimmatun. Mahma yakun as-sabab, apapun penyebabnya, faqad fatatska, maka sungguh kamu telah terlewati oleh durusun muhimmah, pelajaran-pelajaran yang penting. Jadi fatatska itu fi'il madi dari kata fata yafutu, sama seperti qoma yaqumu, artinya terlewati. Engkau sungguh telah terlewati ya, oleh banyak pelajaran-pelajaran yang penting. Abdus Salam mengatakan anusyaggilul mukayyifa ya doktor. Nusyaggil itu fi'il mudhari dari kata syaggala yusyaggilu, nahnu nusyaggilu. Syaggala yusyaggilu itu sama seperti asy'ala yusy'ilu, artinya menyalakan alat-alat elektronik, menyalakan lampu, televisi, AC dan sebagainya. Di sini menyalakan al-mukayyib AC ya. Al-mukayyib artinya AC. Apakah kita menyalakan AC wahai dokter? Maksudnya boleh nggak nyalakan AC wahai dokter? Faqad ishtaddatil hararatu. Ya, ishtadda yashtaddu artinya bertambah atau makin parah. Al-hararah artinya derajat panas, suhu panas. Ya. Ya. Wahai dokter, boleh nggak kami menyalakan AC karena udaranya makin panas gitu. Ya, Mudaris mengatakan la mani bimana la ba'sa. Ya, la mani'a bimana la ba'sa. Mani ada penghalang. Tidak ada penghalang berarti maksudnya nggak masalah. Ya. Jadi la mani artinya la ba'sa.
Baik, kemudian di sini narasinya mengatakan ya dakhulul muraqib. Muraqib itu artinya pengawas. Ya, jadi dia bukan guru, ya, tapi dia keliling ya, di antara ruang-ruang kelas untuk mengawasi para mahasiswa atau juga mengawasi guru. Ya, jadi guru-guru yang nggak hadir, nggak ngajar itu dicatat sama mereka gitu. Ada informasi-informasi penting yang harus segera disampaikan, mereka yang bertugas menyampaikan. Ini namanya al-muraqib atau pengawas. Ya, biasanya diutus dari Departemen Pendidikan. Baik. Jadi al-muraqib ini ba'da tahiyah, ya, setelah mengucapkan salam dia masuk ke dalam kelas. Man arada an yashtarika fi mukhayyamish syababi falyusajjil ismahu bi maktabi. Siapa yang ingin yashtarik? Yashtarik artinya ikut serta atau gabung. Siapa yang ingin ikut serta dalam apa? Mukhayyamish syabab. Mukhayyam itu artinya camp, ya, camp. Asyabab itu pemuda, berarti camp pemuda. Camp pemuda itu maksudnya ya acara kumpul-kumpul bareng ya di luar kampus atau di luar sekolah ya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan ya kegiatan malamnya misalkan ada acara-acara malam keakraban dan seterusnya. Nah, itu namanya mukhayyam syabab, youth camp ya. Youth camp ini mukhayyam syabab dalam bahasa Arabnya. Jadi youth camp itu ya mirip-mirip dengan kegiatan orang pramuka begitu. Camping outdoor ya, tapi tujuannya adalah untuk edukasi dan bagian dari program sekolah biasanya atau program kampus. Falyusajjil ismahu fi maktabi. Siapa yang ingin ikut serta dalam camp pemuda ya camp ya, syabab falyusajjil maka hendaknya dia mencatat. Sajjala yusajjilu artinya mencatat, hendaknya ia mencatat ismahu namanya fi maktabi di kantor saya. Maksudnya siapa yang mau ikut serta dalam acara atau kegiatan ini datang ke kantor saya nanti catat namanya. Nah, setelah dia mengatakan begitu si muraqib ini yakhruj, dia keluar. Kemudian gurunya melanjutkan pelajaran. Linasma'il haditha asy-syarifa al-musajjala 'ala syariti. Ya, mari kita mendengarkan sami'a yasma'u mendengarkan al-hadits asy-syarif, hadis yang mulia. Ini berarti pelajaran hadis ya. Al-musajjal yang ya direkam. Jadi musajjala yusajjilu itu artinya mencatat atau merekam. Jadi disesuaikan sama konteksnya. Ya. Mari kita mendengarkan hadis mulia, hadis syarif yang direkam, ya, yang direkam ala syarit di dalam kaset. Syarit itu artinya kaset. Direkam di dalam kaset ya, yusyakilul musajjila maka kemudian si dokter tadi yaitu guru tadi menyalakan ya, al-musajjil ya, al-musajjil itu artinya tape recorder ya, tape recorder itu bahasa kita al-musajjil ya. Baik. Jadi kalau al-musajjal itu adalah yang direkam. Ya, suara itu maksudnya. Ya, suara bacaan hadis. Tapi kalau al-musajjil itu alat untuk merekamnya. Di sini ya adalah tape recorder ya, yang akan diperdengarkan di sini kepada para santri. Kemudian gurunya mengatakan ya Ibrahim, la tukallim zamilaka wa anta tasma. Ya. La tukallim. Ya, kallama yukallimu artinya mengajak bicara. Pak Ibrahim jangan ajak bicara zamilaka temanmu ya, teman sebelahmu wa anta tasma ya, dan engkau sedang mendengarkan hadis. Ini tidak beradab terhadap hadis Nabi kalau kita ngobrol sendiri ya, dan hadis Nabi dibacakan. Baik. Ya, kemudian ya, singkat cerita intahal hadis, intah artinya selesailah dibacakan hadis itu, selesai mereka menyimak bacaannya. Linasma'ahu marratan ukhra ya, kemudian kata gurunya kita dengar sekali lagi. Diwaqiful musajjilah kemudian ya, stop lah tape recorder tersebut. Jadi setelah diulang 2 kali di stop tape-nya, dimatikan. Iqra' hadal haditha ya Usamah. Nah, kemudian
dia memerintahkan kepada Usama untuk membaca hadis tersebut. Usama mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qabbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa indahu al-Aqra ibnu Habis. Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala yuqabbilu. Qabbala yuqabbilu artinya mencium. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan ibn Ali. Ya, Hasan cucu beliau, ya, cucu dari pernikahan Ali dan Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Al-Hasan. Ya. Wa indahu Al-Aqra ibnu Habis, dan di situ ada sahabat yang lain namanya Al-Aqra ibnu Habis. Ya, faqala Al-Aqra, maka si Al-Aqra ini mengatakan kepada Nabi, innali asyaratan minal walad, aku punya 10 anak, ma qabbaltu minhum ahadan, tapi aku nggak pernah mencium satu pun dari mereka. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun melihatnya, ya, diperhatikan gitu sama Nabi, dipalingkan pandangannya kepada Al-Aqra ini. Kemudian Nabi mengatakan, man la yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Al-Mudaris mengatakan ahsanta, bagus sekali. Madza fahimta min hadzal hadits ya Usama? Apa yang kau pahami dari hadis ini wahai Usama? Usama menjawab, fahimtu minhu, saya paham dari hadis tadi, anna takbil al-atfali amrun hasanun, bahwasanya takbil, ya, takbil itu masdar dari qabbala yuqabbilu tadi, ya. Kalau qabbala yuqabbil itu perbuatan menciumnya, kalau takbil itu masdarnya, ya, artinya sama kalau dalam bahasa ininya, ya, artinya mencium juga. Jadi kata Usama, saya paham dari hadis tadi bahwasanya mencium anak-anak adalah amrun hasanun, ya, perkara yang baik. Wa annahu yadullu ala syafaqati warahmah, itu perbuatan yang menunjukkan atas asyafaqah, kelembutan hati, warahmah, ya, dan kasih sayang. Ahsanta, ya, dan pun mengatakan bagus. Ya Ahmad, ma makna qaulil muhadditsin inna hadza haditsun muttafaqun alaih. Wahai Ahmad, apa makna dari ucapan para ahli hadis bahwasanya ini hadis yang muttafaqun alaih? Apa nih muttafaqun alaih? Ya. Ahmad menjawab, maknahu anna hadzal haditsa rawahu al-muhadditsani al-jalilani al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim rahimahumullah fi sahihaihima. Kata Ahmad, makna dari kalimat muttafaqun alaih, ya, adalah bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh dua orang ahli hadis yang mulia, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah fi sahihaihima, di dalam dua kitab sahih mereka, ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ahsanta, jadi muttafaqun alaih itu kalau dilihat dari maknanya, muttafaq itu dari kata ittafaq wa yattafiqu, ismu maf'ulnya muttafaqun artinya disepakati. Muttafaqun alaih disepakati. Disepakati oleh siapa? Disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini adalah derajat hadis yang paling sahih. Ya. Derajat hadis yang paling kredibel itu adalah hadis yang muttafaqun alaih. Jadi artinya kalau kita buka Sahih Bukhari, kita akan ketemu hadis tadi, man la yarham la yurham tadi. Kalau kita ketemu kalau kita buka Sahih Muslim juga, kita akan ketemukan hadis tersebut. Baik. Kemudian Muhammad mengatakan, ya doktor, ana hadisu ahdin bil Islam, arju an tu'allimani kaifa usolli 'alal mayyiti. Wahai doktor, ana hadisu ahdin. Hadis itu jadid, ya, bukan hadis Nabi di sini artinya. Nah, jadi hadis itu terkadang bisa artinya ucapan, bisa artinya baru. Hadis artinya baru, jadid artinya. Karena al hadis lughatan al jadid. Wahai doktor, saya baru saja masuk Islam. Ahdinnya zaman. Jadi ya doktor,
zaman saya dekat dengan Islam, maksudnya saya baru masuk Islam. Kalau di hadis dikatakan apa? Hudatsa ahdin bi kufrin. Hadis tentang Zatu Anwat ya. Ya, marorna bisidratin. Ya, kata para sahabat dulu pas awal-awal masuk Islam, kami pernah melewati pohon yang digunakan untuk minta berkah oleh orang-orang ya, zaman jahiliyah dulu. Jadi hadis ahdin artinya baru. Ya, baru apa? Baru masuk Islam. Arju an tu'allimani. Ya, arju itu fil mudhari dari kata roja. Yarju artinya saya berharap. Saya berharap an tu'allimani, engkau mengajarkan kepadaku kaifa usalli 'alal mayyit, bagaimana saya menyolati mayit. Ya, bagaimana saya menyolati mayit. Baik. Nah, ini kenapa tiba-tiba ke fikih di situ ya? Padahal tadi lagi bahas hadis. Baik, al-muhim naqra. Ya. Kita tidak perhatikan ya, apa namanya? Kesinambungannya di sini, ketersambungan tema per temanya. Baik. Guru yang mengatakan bikulli surur, dengan senang hati. Tukabbiru wa taqra'u surat al-Fatihati. Ya, cara salat mayit itu adalah salat jenazah maksudnya. Engkau tukabbir, mengucapkan takbir, mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram maksudnya. Wa taqra'u surat al-Fatihah, kemudian engkau membaca surat al-Fatihah, tsumma tukabbiru, kemudian engkau bertakbir lagi, tusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma tukabbiru wa tad'u lil mayyiti, kemudian engkau bertakbir lagi dan engkau mendoakan si mayit. Ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu, seterusnya. Tsumma tukabbiru wa tusallimu, baru kemudian terakhir bertakbir lagi dan mengucapkan salam. Itu secara ringkas tata cara sholat jenazah. Nah, Muhammad mengatakan jazakallahu khairan ya doktor. Semoga Allah membalas dengan kebaikan wahai doktor. Kemudian Usama mengatakan ya doktor fi ayyi suratin qauluhu ta'ala wa waritha Sulaiman Dauda. Ya. Usama bertanya di surat apa ya? Firman Allah Subhanahu wa taala wa waritha Sulaiman Dauda. Dan Sulaiman mewarisi Nabi Daud itu di ayat apa, di surat yang mana dia ayat ini? Maka si Mudaris mengatakan hiyal ayatus sadisata asyata min suratin Naml, itu adalah ayat yang ke-16 dari surat An-Naml. Ya doktor, arju an taktuba li asma'a ba'di mu'allafati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wahai doktor, aku berharap engkau menuliskan untukku asma, nama-nama sebagian mu'allafat. Mu'allafat artinya karya tulis dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Mudaris mengatakan insyaallah ya. Ya ikhwanu qad hana waktu salatil zuhri. Ya, telah tiba waktu salat zuhur. Hana artinya jaa. Tapi dia khusus untuk waktu saja. Jadi hana yahinu itu sama dengan jaa yaji'u. Artinya tiba kalau di sini. Jadi telah tiba waktu salat zuhur, walamma yu'adzan dan belum azan. Ya. Maksudnya ini kalau lihat jam ini udah masuk waktu zuhur, tapi kok di masjid di sini belum ada suara orang azan. Ya, lamanya termasuk salah satu dari al-jazimah ya, sama seperti lam ya. Lam dan lamma, alamma itu semua menjazamkan. Maka yang dibaca di sini yu'adzan. Yabdu annal muadzina ghairu mawjudin. Ya bedu artinya tampaknya sepertinya muadzin ghairu mawjud, tidak ada. Artinya tidak ada yang azan, biasanya enggak ada. Fal yakhruj ahadukum minal musalla wal yuadzin, maka keluarlah salah seorang dari kalian ke musalla ya, musalla ya, di ma'had ya, tempat salat, wal yuadzin dan azanlah. Baik. Nah, itu dia ya hiwarnya, teksnya. Kemudian ada 3 pertanyaan ya, berkaitan dengan apa yang dibaca tadi. Pertanyaan pertama, manil ladzi qabbalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, siapa yang dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, itu cucu beliau Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, kemudian yang kedua, madza qala al-Aqra? Ya, indam ara dzalik. Apa yang dikatakan oleh Al-Aqra tatkala dia melihat apa yang dilakukan oleh Nabi, itu mencium Al-Hasan. Al-Aqra mengatakan innali
syarata walad, asyrata minal walad, saya punya 10 anak ya, walam yuqabbil ahadan, walam yuqabbil ahadan minhum, dan saya tidak pernah mencium satupun dari mereka. Kemudian maka madza qala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi kepada Al-Aqra? Ya, man la yarham la yurham. Baik, itu dia akhir dari teksnya. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan mulai masuk ke pembahasan nahwu. Itu kita akan membahas insyaallah taala pembagian fiil menjadi dua, sulasi dan ar-rubai. Apa itu fiil sulasi dan apa itu fiil rubai? Insyaallah taala kita akan lihat contoh-contohnya dan akan kita bahas insyaallah di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil